Baik. Langsung kami mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul via Zoom untuk melaksanakan mata kuliah metode dakwah. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kriteria Pendakwah Ideal. Pada pagi hari ini, saya sebagai moderator akan membagi sesi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, serta yang keempat adalah sesi penutup dan masukan dari dosen. Memasuki sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka sesi pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap kelancaran serta kelancaran dalam diskusi pada pagi hari ini. Sesi yang kedua adalah sesi penyampaian materi. Sesi penyampaian materi tentang kriteria pendakwah ideal yang dibagi menjadi 4 subbab. Yang dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah memiliki kompetensi ilmu, yang kedua adalah ketersambungan sanad keilmuan, yang ketiga adalah mengenal ulama baik dan buruk, serta yang terakhir adalah akhlak seorang pendakwah. Sesi penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan Susanti Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ini Salama yang telah memberikan waktunya. Saya akan menyampaikan tentang materi memiliki kompetensi ilmu. Menurut MC Ashan, sebagaimana dikutip Mulyasa, mengartikan kompetensi sebagai berikut. Is a knowledge, skill, and abilities or capabilities the action a person acquires which become part of this or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang jadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Abdul Munir Mulkhan, kompetensi dai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Kompetensi substantif berupa kondisi dai atau mubalik dalam dimensi idealnya. Secara garis besar, ada 7 kompetensi substantif atau kompetensi dasar bagi seorang dai atau mubalik, yaitu yang pertama, pemahaman agama Islam secara cukup, tepat, dan benar. Yang kedua, pemahaman hakikat gerakan dakwah. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang umum yang relatif luas. Yang kelima, mencintai audiens dengan tulus. Keenam, mengenal kondisi lingkungan dengan baik.
Ketujuh, memiliki rasa ikhlas, ikhlas ilwajhillah. Kompetensi metodologis adalah kemampuan yang ada dalam diri dai, sehingga ia mampu membuat perencanaan dakwah yang akan dilakukan dengan baik. Metodologis yang harus dimiliki seorang juru dakwah meliputi: yang pertama, dai harus mampu mengidentifikasi permasalahan dakwah yang dihadapi, yaitu mampu mendiagnosis dan menentukan kondisi keberagaman objek dakwah yang dihadapi. Yang kedua, dai harus mampu mencari dan mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri objektif dan subjektif objek dakwah, serta kondisi lingkungannya. Yang ketiga, dai harus mampu menyusun langkah perencanaan kegiatan dakwah sesuai dengan pemecahan permasalahan yang ada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Susanti. Untuk subbab yang kedua adalah ketersambungan sanad keilmuan yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudara Ahmad Salabi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke subbab selanjutnya, yaitu ketersambungan sanad keilmuan. Dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Jadi seorang pendakwah yang efektif tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, tapi juga harus memiliki sanad keilmuan yang tersambung pada Rasulullah SAW. Seperti dikatakan, jadi sanad itu kita perlukan dalam berdakwah. Sanad itu secara bahasa adalah al-mu'tamad, tempat bersandar atau bergantung. Dinamakan demikian sebab hadis disandarkan kepada sanad atau bergantung kepadanya. Maksudnya sanad ilmu di sini ya. Atau bisa juga sanad dari segi perawi hadis seperti itu. Jadi ilmu menjadi bagian dari agama karena bersumber dari wahyu. Belajar, mengaji, mengkaji ilmu bagian dari ibadah. Halo. Seorang pendakwah itu kita tidak hanya pandai, tapi itu salah satu yang kita miliki adalah yang pastinya ada ilmu yang diperlukan khususnya untuk agama Islam, yang baik itu dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah Rasulullah SAW, dan kitab-kitab lainnya. Dan perlu itu yang namanya sanad, itu penting. Jadi belajar bukan hanya asal belajar. Jadi kita pun ketika belajar atau menjadi seorang dai itu harus tahu sanadnya gitu. Karena ini dikatakan sebagaimana dikatakan Imam Muslim, sanad adalah urusan agama. Kalau urusan isnad tidak diperhatikan, maka setiap orang bisa berbicara apa saja sekehendak hatinya. Jadi sanad keilmuan adalah rantai periwayatan ilmu yang menghubungkan seorang langsung kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi dari satu guru ke gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sanad ilmu yang dimaksud di sini adalah ketika seorang mempelajari suatu ilmu, dia dituntut untuk mengetahui dari mana ilmu tersebut berasal. Kemudian harus mengetahui apakah ilmu yang disampaikan itu seperti ilmu yang dikatakan oleh orang yang pertama kali mengatakan ilmu tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Hal ini diterapkan oleh sebagian umat Islam yang mengharuskan adanya ketersambungan sanad sampai pada sumber awalnya. Yang kita tahu, belajar apakah kita tidak boleh belajar dari YouTube? Pastinya boleh. Di situ mungkin banyak ustadz, banyak kiai-kiai seperti itu, pendakwah yang ini, tapi ada tapinya. Ataupun kalau bisa sebelum kita mempelajari sesuatu dari seorang ustadz atau seorang pendai,
Jadi kita harus tahu dulu nih latar belakangnya seperti apa. Informasi tentang ustadz tersebut gitu, misalnya latar belakang, belajar di mana, gurunya siapa dan sebagaimana. Mungkin kita bisa telusuri terlebih dahulu, kemudian baru kita belajar dari ustadz tersebut seperti itu. Tapi belajar yang paling benar, misalnya itu langsung kepada seorang guru gitu. Bukan di sini bukan berarti belajar dari YouTube tidak boleh, dibolehkan, tapi yang lebih utama dan harus kita lakukan itu adalah belajar dari seorang guru langsung seperti itu. Jadi agar jelas ilmunya dari mana, bahasa dan sebagaimana. Jadi guru pun mereka mempunyai sanad-sanad yang jelas gitu, bahasa Arab dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk itu sanad ini sekali lagi adalah suatu hal yang penting di dalam untuk berdakwah. Untuk apa? Jadi supaya masyarakat itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kalau sanad atau guru-guru kita yang kita belajar itu nggak jelas dari mana asalnya dan sebagaimana, mungkin masyarakat orang kurang percaya seperti itu. Dan juga agar tetap memurnikan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Kalau misalnya gurunya itu, mohon maaf, ya bisa dikatakan ahli bid'ah, sesat gitu, belajar tanpa ilmu, yang mungkin bisa berbagai macam bahasa Suryani, bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa jin, dan bahasa-bahasa lainnya. Tapi kalau sanad tidak jelas, itu akan percuma seperti itu. Jadi masyarakat menilai bagaimana seorang pendai sanadnya tidak jelas gitu. Dari mana tidak jelas. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada saudari Aini Salamah. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk subbab berikutnya akan disampaikan. Subbab berikutnya mengenal ulama baik dan buruk yang akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Maulana Malik Ibrahim. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kita akan melanjutkan sebab yang ketiga, mengenal ulama baik dan buruk. Ulama yang baik menurut Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahwalawi rahmatullah alaih di dalam kitabnya Fadilah Sedekah menjelaskan ulama-ulama yang baik, berhasil dan cemerlang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama yang memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, satu tanda ulama akhirat adalah ia menyibukkan diri dalam ilmu yang memberikan manfaat di akhirat dan menguatkan semangat untuk melakukan amalan-amalan yang baik dan menghindari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat atau kurang manfaat bagi akhiratnya. Kemudian yang kedua, ciri ulama yang baik adalah tidak mencari dunia dengan ilmunya. Nabi Daud alaihissalam menukilkan firman Allah SWT, ulama yang mengutamakan dunia di atas cintanya kepadaku, maka tindakanku yang paling rendah kepadanya adalah melepaskannya dari kenikmatan bermunajat kepadaku. Ia tidak merasakan lagi kenikmatan ketika mengingat Allah SWT. Wahai Daud, janganlah bertanya tentang ulama yang mabuk dunia, karena akan menjauhkan kamu dari cinta kepadaku. Maka merekalah adalah perampok. Wahai Daud, apabila kamu menjumpai seseorang yang mencintaiku, maka hendaknya kamu menjadi pelayannya. Wahai Daud, siapa yang berlari kepadaku, maka aku akan menuliskan namanya pada daftar para zahbaz, orang alim yang bijaksana. Dan siapa yang aku tuliskan kepada zahbaz, maka aku tidak akan memberinya azab. Kemudian yang ketiga, tanda ulama akhirat yang baik adalah perbuatannya tidak bertentangan dengan pembicaraannya. Yaitu dia tidak termasuk mereka yang menyuruh orang lain berbuat baik, sementara ia sendiri tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun." Apakah pantas kamu menyuruh orang lain berbuat
kebaikan, sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu tidak berbuat baik. Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Imam Hatam Asam rahmatullah alaih mengatakan bahwa pada hari kiamat tidak seorang pun yang lebih menyesal daripada ulama yang menasehati orang lain dan orang itu tidak mengamalkannya. Dan orang orang yang dinasehatinya tadi sudah mengamalkan dan mengikuti nasihatnya dan berhasil. Sementara ia sendiri yang menyampaikannya karena tidak mengamalkannya ia menemui kegagalan. Kemudian selanjutnya mengenal ulama yang buruk. Syaikhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih di dalam kitabnya Fadilah Sedekah menjelaskan ulama-ulama yang buruk. Satu, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat salah seorang atau satu golongan orang, beberapa pun jumlahnya, akan dibawa dan dicampakkan ke dalam neraka. Tali perutnya akan keluar dan ia berputar-putar mengelilingi tali itu. Sebagaimana keledai berputar mengelilingi penggilingan. Para penghuni jahanam akan berkumpul di sekelilingnya. Lalu bertanya kepadanya, apa yang terjadi kepadamu? Sedangkan kamu di dunia selalu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami dari berbuat dosa. Maka ia akan menjawab, aku menyuruh kalian berbuat baik, tetapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah suka berbuat dosa. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa zabaniyah, para penjaga jahanam akan menangkap orang-orang yang berilmu tetapi fasik, banyak dosa, lebih dahulu sebelum menangkap orang-orang kafir. Maka mereka para ulama fasik akan bertanya, mengapa mereka ditangkap sebelum orang-orang kafir? Mereka akan menerima jawaban bahwa orang berilmu tidak sama dengan orang-orang jahil. Targhib. Ulama yang seperti itu, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang paling berat. Karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mereka menyandang predikat ulama, tetapi predikat tersebut dijadikan sebagai alat untuk membodohi umat. Bukan untuk mencerdaskan dan memperdayakan umat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alim lan yanfa'ahullahu bi'ilmihi. Sesungguhnya manusia yang keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberikan kemanfaatannya oleh Allah SWT dengan ilmunya itu. Kemudian Nabi SAW sabdakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya saya serahkan kembali ke model. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akhlak seorang pendakwah. Dalam Al-Quran disebutkan uswah atau teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk dicontoh semua umatnya. Nasta'udzubillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab 21. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan tiap muslim agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Oleh karena itu, setiap pendakwah haruslah meniru akhlak Rasulullah SAW, baik dari segi berdakwah maupun akhlak di kehidupan sehari-hari. Cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah patut ditiru para dai atau penceramah. Keberhasilan beliau mengemban dakwah Islamnya tidak lepas dari strategi yang menakjubkan serta akhlak yang mulia. Berikut
adalah akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah yang mengacu pada akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena seorang pendakwah mesti yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya yang kuat. Yang kedua, tulus ikhlas dalam dan tidak mementingkan kepenuhan diri. Ini juga penting bahwa seorang dai atau pendakwah setiap yang disampaikan juga tidak menjadikan celah kepada kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya adalah dakwah merupakan bagian penting dalam agama Islam. Dengan dakwah, umat manusia bisa masuk dan mempelajari ajaran Allah SWT. Tantangan zaman mengharuskan seorang pendakwah atau dai memiliki kompetensi, memiliki kriteria sebagai seorang pendakwah, yaitu tadi di awal kita harus memiliki kompetensi ilmu yang cukup agar dakwah yang disampaikan mudah difahami dan diterima. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memiliki sanad keilmuan agar yang disampaikan sahih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah memasuki sesi yang ketiga, sesi tanya jawab kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Mungkin ingin menambahkan atau bertanya mengenai materi yang telah kami presentasikan tadi, dipersilahkan. Baik, izin bertanya, Kak. Iya, silahkan Kak Yusron. Baik, saya ingin mendapatkan jawaban tanggapan atau sikap kita ya terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Banyak sekali ulama ya, apalagi zaman sekarang masih banyak ibarat kata itu adu domba ya di media sosial, saling dibenturkan satu sama lainnya yang ke masyarakat awam ya, terutama ini nasab para habaib ya. Terus ada yang pro kontra dengan adanya FPI dengan Habib Rizik, ada yang suka, ada yang tidak. Lah, ini sikap kita mengenai hal-hal ini ya, itu sudut pandangnya apakah kita harus dalam arti kita husnudon
atau kita ijtihad sendiri. Kalau tidak cocok ya aku tidak cocok dengan dia, tetap aku hormat tapi dia tetap aku tidak cocok gitu. Atau begitu. Nah, ini sikap yang kita ambil fenomena yang ada di Indonesia sekarang itu bagaimana tanggapan saudara narasumber begitu. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih Kak Yusron. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kami tampung terlebih dahulu sebelum kami menjawab. Dipersilahkan. Baik. Jadi pertanyaannya saya ulangi ya Kak Yusron ya. Mengenai ulama yang diadu domba di media sosial ya. Terus beberapa oknum yang membenci atau memprovokasi untuk itu, membenci Habib Rizik. Nah, bagaimana pendapat kita, pendapat dari kelompok 4 mengenai hal tersebut, pendapat atau sikap kita mengenai hal tersebut. Mungkin dari Ustadz Ahmad Salabi ingin menanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi pertanyaan Ustadz Yusron, sebenarnya nggak perlu ditanggapi, sudah dijawab sendiri sama beliau. Yang pertama tadi sudah dibilang, pertama husnuzon, yang kedua tetap saling menghormati seperti itu. Nah, kita kan tahu istilahnya di Indonesia atau ya mungkin di sebagian banyak dunia negara gitu ya. Ulama-ulama itu, yang namanya ulama, itu pasti ada istilah perbedaan pendapat seperti itu. Baik dalam pemikiran, dalam cara berdakwah, menyampaikan gitu ya. Ada yang mungkin dakwahnya itu lembut gitu kan, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada juga yang keras gitu, seperti siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, itu cara dakwah mereka. Misalnya di Indonesia sendiri kita tahu misalnya Al Habib Rizik itu kan dakwahnya keras ibaratnya gitu. Keras dalam artian tegas gitu ya. Dalam menyampaikan seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga yang di Indonesia juga yang lembut gitu berkatanya, seperti misalnya ada Habib Lutfi misalnya, kemudian ada siapa? Ada Agim gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Jadi dalam permasalahan di sini bagaimana kita menanggapinya atau menyikapi hal ini? Intinya kita harus menghormati mereka, ulama-ulama seperti itu. Mereka kan istilahnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Apa yang diwariskan oleh mereka? Mereka mewariskan ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu tidak
mewariskan harta benda, tidak mewariskan kekayaan, akan tetapi Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Dan siapa yang menjadi pewarisnya gitu kan, yaitu al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama itu. Indonesia dari berbagai banyak macam ulama, habaib, kiai dan sebagainya. Intinya kalaupun ada yang kita salah satu ulama misalnya pendai atau yang kita ibaratnya kita tidak suka, tidak setuju, jangan membencinya seperti itu. Kita harus tetap menghormatinya. Jadi urusan apakah dia benar, pendapatnya benar atau apakah pendapat dia itu salah gitu. Mereka kan punya dalil masing-masing seperti itu. Dan di Indonesia kan juga ada yang tadi dibilang apa FPI dan sebagainya. Itu mungkin menurut sebagian orang itu keras gitu kan. Oh dakwahnya seperti ini. Kalau saya pribadi saya kan di Jakarta ya, tinggal di Jakarta, di Bekasi, Jakarta. Tahu bagaimana FPI seperti itu. Mungkin yang di framing media itu mereka keras, kasar gitu kan, suka apa namanya, ya pokoknya dibilang keras gitu, dibilang. Tapi sebenarnya mereka itu, yang saya lihat sendiri, jadi kalau FPI sendiri dulu kan, sekarang udah nggak ada kan, udah dibubarin sama pemerintah. Jadi mereka tanggap bencana. Jadi dimanapun ada bencana, itu mereka selalu garda terdepan. Misalnya gitu, ada bencana banjir dan sebagainya, kita bisa lihat waktu kejadian di tsunami di Aceh 2000 tahun 2004 ya kalau nggak salah 2004 itu kan ada tsunami di Aceh ya. Itu bagaimana Habib Rizik beserta FPI lainnya itu membantu korban tsunami di sana gitu. Dia berhari-hari mungkin bahkan berbulan-bulan membantu orang di sana seperti itu. Jadi sekali lagi kalaupun ada ulama atau dai pendakwah yang mungkin berbeda pendapat dengan kita tidak boleh membenci, mencaci maki seperti itu, tidak boleh mencelaknya lah seperti itu. Kita harus tetap hormati, saling menghormati kan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun gitu kan. Kita kan orang mukmin, orang Islam itu bersaudara gitu. Jadi janganlah hanya karena berbeda pendapat dengan seseorang, dengan ulama, itu dengan dai, kita harus mencela mereka gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Jadi kita harus hormati pendapat mereka meskipun kita berbeda pendapat atau mungkin mungkin ada rasa ketidaksukaan seperti itu, tapi jangan membenci, jangan mencela seperti itu aja. Kalau ada yang kurang, jadi saya pribadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi Ustaz? Silakan, kita terbuka. Terus bagaimana tanggapan kita atau sikap kita kepada Mama Gufron Ustaz? Askuli fima nama Allah gitu Ustaz. Bahasa semut. Nah itu bagaimana itu sikap kita Ustaz terhadap fenomena sekarang dan sikap kita terhadap ini fenomena tentang habaib ya Pak Alawi yang masih sedang masih diserang terus dalam artian ya itu ya politik kan nggak tahu juga. Nah ini sikap kita bagaimana Ustaz? Hampir-hampir saja kan kalau orang awam nih ya, orang awam sendiri kan pasti melihat sama ada iri dengki di dalam hatinya itu pasti, oh iya ya dia dihormati di sini begini-begini, sedangkan kita orang rakyat asli, bangsa asli Indonesia ya jadi begini-begini. Nah itu bagaimana Mas tanggapan kita, sikap kita bagaimana? Gitu, terima kasih. Terutama Mama Gufron. Ya untuk Mama Gufron ya keprok atuh seperti itu ya. Jadi iya ini istilahnya saya pun gimana ya, sebenarnya nggak tahu gimana maksudnya, pasti MUI dan sebagainya ada ulama-ulama pemerintah gitu pasti udah tahu. Dan saya juga kalau lihat ya kadang lihat ceramah-ceramah itu istilahnya kita aneh juga gitu. Kok ada yang kayak gitu seperti itu. Dan di sisi lain yang mungkin kita heran itu, selain seperti itu kok banyak pengikutnya gitu, banyak yang suka apakah ini seperti itu. Kalau saya pribadi melihat itu ya mungkin karena ketidaktahuan beliau seperti itu. Tapi salah juga, kenapa? Banyak yang diam saja gitu, yang tidak istilahnya lapor atau dan sebagainya gitu. Bukan yang kita takutkan di sini adalah
para pengikutnya itu atau bisa menyesatkan umat Islam sendiri, khususnya mobil khusus orang-orang awam seperti itu. Kan juga ada potongan video salah satu pengikutnya gitu atau muridnya atau siapa. Apa katanya? Dia bilang begini, kalau kalian istilahnya nanti dikubur, ditanya malaikat munkar dan nakir, man robuka, maka bilang aja gitu, gufron gitu, man nabiyuka gufron. Kan ada seperti itu kan, salah satu potongan video mungkin ada yang juga sudah lihat, itu bisa dikatakan ya sesat juga gitu. Masa man robuka gufron, man nabiyuka gufron itu sudah sangat melenceng gitu, sangat menyesatkan. Jadi sebenarnya harapan kita juga ada tindakan tegas, khususnya dari pemerintah atau dari MUI gitu ya, untuk Mama Gufron ini, meskipun di sisi lain kita melihatnya mungkin hanya sekedar hiburan gitu, tapi kan kasihan orang-orang yang awam yang mungkin ilmunya masih belum cukup dan sebagainya, mereka mungkin percaya-percaya dengan apa yang diucapkan, entah itu bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa cacing, bahasa jin dan sebagainya seperti itu. Ini sebenarnya sudah meresahkan sebenarnya. Tapi kalau masalah tindakan bagaimana, kita pasti berharap agar pemerintah ataupun ya dai-dai kita, guru-guru kita atau istilahnya ada tindakan yang tegas untuk menindaklanjuti Mama Gufron ini seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Kemudian mohon maaf untuk masalah nasab Habib gitu kan, mungkin sampai sekarang masih diperdebatkan gitu. Kalau saya pribadi, saya juga jujur saya belum bisa menjawab masalah ini, saya juga karena belum terlalu mengerti, belum terlalu paham mengenai masalah nasab-nasab ini. Yang saya tahu hanyalah seperti apa, kalau ada seorang Habib itu pasti ya keturunan Rasulullah SAW. Baik itu dia benar ataupun salah, misalkan ada palsu, misalnya yang bilang Habib palsu dan sebagian nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu urusan dia pribadi gitu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hanya bisa ya tadi kembali ke awal hanya bisa berhusnuzon gitu. Apakah ya kalau memang dia dipanggil dari dulu Habib dan sebagainya, kita tetap hormati gitu, meskipun sebenarnya misalnya dia itu bukan Habib atau dia bisa dikatakan Habib palsu atau nasabnya tidak langsung tersaing pada Rasulullah SAW, ya tetap kita harus bersunuzan dan menghormati gitu. Kalau dari segi nasab dan sebagainya, memang saya pribadi belum mengetahui banyak gitu tentang nasab-nasab kehabiban ini gitu. Tapi yang pada intinya ketika mereka berceramah gitu kan, atau ini kita bisa ambil yang positifnya, yang positif kita ambil, yang negatif dari mereka itu mungkin kita bisa buang seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan atau yang ada bisa memberi tanggapan lain ya silakan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi atau ingin menambahkan dari teman-teman? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Saya ingin bertanya karena saya pernah dengar di beberapa negara dai itu ada sertifikasinya. Jadi selain orang yang bersertifikasi itu dia jika menyiarkan agama dianggap ilegal gitu. Kalau seandainya di Indonesia ini diterapkan sertifikasi, menurut kelompok kelompok 4 ini apakah bagaimana pandangannya jika di Indonesia ini diterapkan sertifikasi itu gitu. Terima kasih. Ya mungkin Ustadz Maulana Malik Ibrahim atau Ustadz Nandang bisa menjawab, silakan. Enggak, Ustadz Nandang lebih. Masih ada Yai Maulana, saya tidak berani buat menjawab.
atau kita tambahkan aja sedikit, sebetulnya untuk sertifikasi dan dakwah ini kan sudah mulai ya, di Indonesia juga ada dari MUI itu. Yang pertama harus kita ketahui bahwa kewajiban dakwah itu mutlak bagi semuanya, kita wajib ya untuk berdakwah, menyampaikan. Yang tentu yang kita ketahui dan yang kita memiliki ilmu di situ. Balighu anni walau ayah. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan sama kelompok-kelompok sebelumnya tentang kewajiban berdakwah ini secara detail, Masya Allah. Itu yang pertama. Tapi untuk menghandle hal-hal yang bisa merusak Islam itu sendiri karena kurangnya pemahaman atau keilmuan seseorang dalam menyampaikan dakwah atau kriteria dakwah yang sudah tadi disampaikan, perlu sertifikasi. Nah ini ada baiknya juga dan harus sebetulnya bagus ya untuk yang berdakwah di masjid-masjid mungkin gitu, di entah itu khutbah ataupun di acara-acara besar itu yang sudah bersertifikasi sebetulnya cocok ya, bagus gitu. Tapi ada dua sisi sih, dua sisi, satu baik, satu juga ini apa namanya sisi baiknya yaitu tadi bisa mengontrol dan menyelaraskan ya semuanya di satu koridor gitu, tidak ada yang menyeleweng. Contoh seperti di Turki, sebetulnya itu hatib-hatib penceramah semuanya sudah tersertifikasi dan tidak ada kajian ataupun ceramah yang di luar dari yang sudah ditentukan pemerintah. Tapi buruknya itu tidak bebas. Kadang ada juga penceramah-penceramah yang takut untuk mengkritik pemerintah, itu di sisi negatifnya seperti itu. Jadi ketika untuk mengkritik pemerintah itu langsung dicopot lah, atau diambil atau langsung ditandai gitu sama pemerintah, itu juga tidak bagus. Jadi ada pro dan kontranya, tapi jika memang itu dilakukan secara terorganisasi dan baik, tanpa ada penekanan dari pemerintah, mungkin itu bisa dilakukan sertifikasi itu. Jadi tidak ada batasan untuk penyampaiannya, koridor-koridor yang boleh disampaikan, yang tidak disampaikan juga harus jelas terlebih dahulu semuanya. Baru dilakukan sertifikasi. Mungkin dari kami seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah. Baik, apakah dari teman-teman atau kelompok 4 ada yang ingin menambahkan lagi? Atau yang ada yang ingin bertanya kembali? Boleh. Sambil menunggu Pak dosen. Baik, kalau tidak ada,
Mungkin akan saya simpulkan sedikit mengenai pertanyaan dan jawaban tadi ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan dari Kak Yusron tadi mengenai sikap bagaimana kita menanggapi isu-isu yang ada di media sosial mengenai ulama yang diadu domba dan bagaimana sikap kita terhadap oknum yang membenci Habib Rizik. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ustadz Ahmad Salabi. Sikap yang harus diambil adalah menghormati pendapat setiap dai dan tidak mencela pendapat. Misalnya kita menyukai dai yang ini dan ia berbeda pendapat, dai tersebut berbeda pendapat dengan dai yang lain, dai A berbeda pendapat dengan dai B. Nah, itu kita sikapnya adalah menghormati dan tidak mencela. Nah, yang kedua adalah tentang nasab Habib. Kita bisa mengambil positifnya dari apa yang para habaib sampaikan, serta tidak mencela dan membuang hal yang negatif. Pertanyaan kedua adalah dari Kak Niti Sabila mengenai bagaimana apabila sertifikasi diterapkan di Indonesia. Nah, tadi ada pendapat dari Kak Nandang, ada baiknya dan juga ada buruknya. Ada bisa total setiap ulama sehingga tidak bebas. Mohon maaf, memiliki ilmu sekian tapi sudah menjadi dai. Nah, baru bisa bahasa Arab tapi sudah bisa menjadi dai. Nah, itu ada sertifikasi itu bisa mengontrol lah, menyaring ulama-ulama. Nah, buruknya adalah apabila terjadi perbedaan pendapat antara ulama dan pemerintah, sertifikasi itu akan dicopot apabila ada sertifikasi, maka sertifikasinya akan dicopot. Dan banyak juga tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Kak Nandang, banyak ulama yang tidak berani atau mohon maaf, tidak sungkan lah untuk menyampaikan, untuk kontra dengan para pemerintah. Nah, seperti itu. Simpulan dari pertanyaan dan jawaban pada diskusi siang hari ini. Untuk sesi yang keempat adalah penutup serta masukan dari izin nambahin. Iya, silakan Kak. Terkait dengan tadi makalah yang disampaikan tentang yang dibawanya in asyad dan nasi itu apa hadisnya itu, bahwa sekelas yang saya lihat tadi ya, semakin bertambahnya ilmu ya itu bisa jadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa namanya fenomena yang apakah sedikit bukan kontra sih, sedikit berbeda dengan biasanya mainstream ya bahasanya gitu ya. Kalau semakin bertambahnya ilmu, biasanya orang itu semakin tawaduk, semakin merendah, dan pastinya semakin tambah takut dan merasa bodoh, merasa hina dan merasa belum, atau dalam arti belum pantas lah untuk menjadi yang baik gitu. Nah, itu sedikit lumayan kontra dengan apa yang kita ketahui. Nah, itu sebabnya kenapa semakin bertambahnya ilmu kok semakin bisa tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebabkan karena apa? Dan seumpama dia sudah bahasanya itu jauh, lah itu apa namanya? Cara mengingatkannya bagaimana gitu. Cara mengingatkan atau kita sendirilah sama kita di posisi itu bagaimana? Sama bukan posisi kita, kita melihat langsung orang yang sudah jauh kepada Allah walaupun dia tahu lah bagaimana cara menasehatinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusron. Rekan saya mungkin ada yang ingin menjawab, menjelaskan. Izin saya sharing sedikit lah. Jadi
Maksudnya kalau yang saya ketahui kan yazdad minallah illa bu'dan tuh orang yang semakin bertambah ilmunya bukan bertambah petunjuknya. Jadi ilmu bertambah tapi praktek pengamalannya tidak ia amalkan, hanya untuk pengetahuan doang. Yang demikian itu lam yazdad minallah illa bu'dan, yang demikian itu bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi semakin jauh daripada tujuan ilmu tersebut. Tujuan ilmu kan untuk innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tujuan ilmu itu buat orang semakin takut kepada Allah. Tetapi tadi malah bukan bertambah petunjuk, malah yang tadinya karena sudah mengetahui contohnya fadilah beristighfar, fadilah sholat taubat, dia dengan sengaja, kata Ustaz Abdul Somad sampaikan, dengan sengaja melakukan dosa tersebut, orang tersebut disebut orang fasik, orang yang tahu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, tadi disampaikan dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang mengetahui kemudian dia tetap berbuat dosa, maka orang ini pada hari kiamat malaikat Zabaniyah akan menangkapnya terlebih dahulu daripada orang kafir. Akhirnya karena ditangkap terlebih dahulu, proteslah tadi orang alim tadi. Kenapa saya lebih dahulu? Maksudnya kan ada orang kafir begitu. Dikatakan orang kafir itu dia berbuat dosa tidak tahu. Kamu ini orang tahu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian tadi tanggapannya bagaimana mengingatkan orang yang tahu tetapi dia tidak mengamalkannya begitu. Kalau menurut hemat saya sih kalau ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu, kalau saya sendiri nih, untuk mengingatkannya tuh cukup berat sekali karena dia orang tahu gitu. Beda kalau orang nggak tahu, Pak, jalan ke Bandung tuh ke sebelah mana. Kalau orang nggak tahu dikasih tahu enak. Tapi kalau orang yang sudah tahu kemudian dia pura-pura tidak mengamalkan, tidak tahu, itu dikasih tahunya lumayan sedikit susah lah. Mungkin ada dari yang lain boleh nambah-nambahkan. Baik, terima kasih Kak Muhammad Maulana. Nah, kalau menurut saya akan menambahkan sedikit ya. Kalau menurut saya juga semakin bertambahnya ilmu akan semakin jauh dengan Allah. Nah, itu juga termasuk kalau kita menerapkan ilmu padi ya itunya ya. Semakin merunduk padi, maka ia akan semakin merunduk. Nah, ulama juga harus menerapkan dirinya seperti itu. Semakin bertambahnya ilmu, maka ia akan semakin tawadu kepada Allah. Menghilangkan rasa takabur lah. Wah, aku ilmunya udah banyak nih, Maka ia akan melalaikannya. Kalau merasa seperti itu, maka ia akan melalaikannya. Nah, kalau menurut saya juga akan ada satu kutipan ya, akan lebih mudah menceramai orang yang tidak tahu, menasihati orang yang tidak tahu, ketimbang dibandingkan dengan menasihati orang yang sudah tahu. Kalau orang yang tahu akan ngotot, ini pendapatku ini benar, nggak mungkin salah. Nah, berbeda dengan orang yang belum tahu, maka akan mudah menerima. Seperti itu. Mungkin pertanyaannya cukup sekian ya teman-teman ya, karena udah hampir zuhur ini. Berhubung Ustadz Zaki belum hadir, mungkin beliau sedang berhalangan, maka kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah
berpartisipasi dalam pagi hari ini dan juga telah berkenan hadir dalam diskusi pada pagi hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Selebihnya kami sampaikan wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih.